Terakhir giliran Kopassus Indonesia. Lapangan latihan jadi sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Saya cengkeram tangan berkeringat. Semua saya sudah dipertaruhkan. Mayor Petir memimpin tim memulai operasi. Awalnya terlihat mirip dengan tim lain, tapi perbedaan mulai kelihatan. Gerakan mereka berbeda. Lembut seperti menari tapi cepat seperti kilat. Cara masuk gedung juga unik. Alih-alih masuk dari depan, mereka naik dinding atau lewat ventilasi. Muncul dari tempat tak terduga. Yang paling menakjubkan adalah pertarungan jarak dekatnya. Alih-alih menembak, mereka lumpuhkan teroris dengan seni bela diri silat. Gerakan mengalir seperti air menghindari serangan musuh. Lalu serangan tepat melumpuhkan. Benar-benar artistik. Kerjasama antar anggota tim juga sempurna. Tanpa bicara seperti saling tahu pikiran. Satu orang dalam bahaya, yang lain langsung bantu. Sandera dalam bahaya, mereka abaikan keselamatan sendiri untuk melindungi. Lihat jam sudah 10 menit berlalu. Lebih cepat dari tim lain tapi baru setengah selesai. Eksistensi pasukan khusus atau Kopassus dari Indonesia belakangan ini mulai menjadi sorotan dunia. Bahkan saat ini menjadi top 5 besar dunia atau ranking 5 atau 5 besar kekuatan yang disegani di dunia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kopassus Indonesia bukanlah pasukan biasa dan patut disegani oleh seluruh negara-negara di dunia. Begitu baru. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino menyajikan tentang bagaimana hebatnya dan bagaimana kekuatan komando pasukan khusus Indonesia. Dan saatnya membuktikan di belahan dunia dan di Eropa. Dan terbukti pasukan khusus Indonesia atau Kopassus Indonesia menjadi juara 1. Bagaimana kisahnya? Ayo kita ikuti terus. Juni 2024, lapangan latihan gabungan NATO di Polandia mengalami kejadian yang menggemparkan. Operasi penyelamatan sandera di perkotaan. GSG-9 Jerman mencatat waktu 16 menit. SAS Inggris 15 menit. Tiba-tiba pasukan khusus Indonesia muncul. Mereka menyelesaikan misi dengan sempurna dalam 13 menit 27 detik. Tingkat keselamatan sandera 100%, korban sipil 0, akurasi operasi 99,2%. 500 perwira NATO yang hadir terdiam seketika. Wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Saya sebagai ahli yang selama 30 tahun menganalisis pasukan khusus dunia, benar-benar terkejut. Padahal setahun sebelumnya saya masih meremehkan Indonesia sebagai bekas jajahan kami. Bagaimana saya bisa berubah total? Kebenaran mengejutkan yang saya saksikan ketika diselamatkan di ambang kematian 200 meter di bawah tanah tambang Indonesia akan saya ceritakan sekarang. Saudara, kekuatan Komando Pasukan Khusus atau Tentara Nasional Indonesia bukanlah tak bisa diremehkan oleh pasukan-pasukan lain, baik dari SAS ataupun pasukan khusus yang ada di Jerman, Rusia, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Saatnya mereka tunjukkan kekuatannya, tetapi di mata Kopassus diremehkan. Karena itu, Kopassus membuktikan hasil-hasil. Halo, nama saya Jan de Vries, lulusan Akademi Militer Kerajaan Belanda. Selama 30 tahun bekerja di Pusat Analisis Militer NATO sebagai ahli operasi khusus. Laporan operasi yang saya analisis sudah lebih dari 800 buah. Mulai dari Delta Force Amerika, SAS Inggris, GSG-9 Jerman, hingga Grup Alpha Rusia. Saya merasa menguasai semua operasi pasukan elit dunia. Sebenarnya saya memiliki kebanggaan pribadi. Kakek saya dulu bekerja 30 tahun di Indonesia sebagai bagian dari VOC Belanda. Sejak kecil cerita kakek selalu sama. Kami yang memajukan negara itu. Tanpa kami mereka masih hidup primitif. Cerita-cerita ini tertanam dalam di kesadaran saya. Pengalaman di NATO semakin memperkuat prasangka itu. Tahun 2010, latihan bersama dengan pasukan khusus Thailand benar-benar mengecewakan. Pemahaman taktis dasar mereka lemah. Kemampuan mengoperasikan peralatan juga buruk. Tahun 2015, kerjasama dengan militer Vietnam sama saja. Militer Asia Tenggara umumnya hanya membeli peralatan Amerika, lalu tidak bisa menggunakannya dengan baik.
Desember 2023, tugas yang cukup menggelikan datang ke saya, menulis laporan evaluasi pasukan khusus Indonesia. Jujur saja, saya pikir ini pekerjaan sepele. Keturunan bekas jajahan yang kami kuasai dari Sunan Nardomo II, 1949. Selama 347 tahun, mana mungkin bisa melakukan operasi setepat Delta Force. Di kepala saya, jadwal 3 hari sudah tersusun. Hari pertama melihat fasilitas latihan, foto-foto fasilitas. Hari kedua wisata ke Candi Borobudur. Hari terakhir istirahat sehari di Bali lalu pulang. Toh paling-paling cuma peralatan Amerika yang dipajang bagus-bagus dari luar saja. Populasi 270 juta, apa hebatnya? Cina 1,4 miliar, pasukan khususnya masih kalah dari kami. Lebih lagi 300 suku dengan 700 bahasa justru menandakan tidak bersatu. Indonesia yang saya kenal masih memegang tombak bambu di hutan. Saya bilang ke atasan, 3 hari cukup. Dulu saya benar-benar memalukan. Yang lebih memalukan lagi, saya tidak sadar kalau kesombongan itu berasal dari kesadaran kolonial yang mengakar dalam. 347 tahun itu waktu yang panjang. Rasa superior masih hidup di DNA kami. Sejak menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, ada yang aneh. Nama bandara itu sendiri diambil dari pahlawan kemerdekaan. Fasilitasnya benar-benar berbeda dari bayangan saya. Terminal internasional 3 modern dan rapi seperti Bandara Schiphol Amsterdam. Struktur langit-langit tinggi dengan cahaya alami yang masuk bahkan terlihat lebih elegan dari bandara kami. Saudara, dari kisah ini tentu saja para pembanding-pembanding antara kelebihan Indonesia dan kesuksesan Indonesia dalam membangun berbagai infrastruktur tentu saja saat ini tak bisa lagi dibungkiri. Artinya kisah-kisah tertentu tak bisa hanya kita kisahkan, tetapi fakta dan bukti yang akan dilihat di depan mata kita. Inilah yang dikisahkan dan dikisahkan. Lebih mengejutkan adalah orang-orangnya. Seragam petugas bandara rapi. Kemampuan bahasa Inggris mereka juga bagus. Yang paling mengesankan adalah rasa percaya diri di wajah mereka. Tidak ada yang menunduk atau terlihat minder. Apa ini wajah orang bekas jajahan yang saya ingat? Letnan Kolonel Radit Kurniawan, Kepala Staf Operasi Kopassus, yang menjemput saya menyebut nama saya dengan pelafalan Belanda yang tepat. Kejutan pertama menerjang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahasa Belandanya yang sempurna. Bagi saya yang lahir di Belanda pun, levelnya seperti penutur asli. Pelafalan, intonasi, bahkan humor khas Belanda dia kuasai sempurna. Pemandangan dalam perjalanan ke pusat kota Jakarta benar-benar berbeda dari perkiraan saya. Gedung-gedung tinggi modern, jalan yang bersih dan lebar. Penampilan orang-orang yang berjalan di jalan juga menawan. Di dalam mobil, dia menyebut isi makalah yang saya presentasikan 3 tahun lalu di seminar Rahasia NATO. Analisis saya tentang paradigma baru, operasi anti-teror lingkungan perkotaan. Bagaimana seorang perwira Indonesia bisa tahu? Yang lebih mengejutkan lagi adalah riwayat pendidikannya. Lulusan doktor keamanan MIT dan alumni Akademi Komando Staf Angkatan Darat Amerika. Pembimbing skripsinya ternyata Kolonel Reynolds, yang sudah saya kenal lebih dari 10 tahun. Malam itu di hotel saya buru-buru mencari informasi tentang Indonesia. Skala ekonomi saja sudah mengejutkan. PDB 1,4 triliun dolar, peringkat 16 dunia. Levelnya mirip dengan Belanda. Perusahaan unicorn seperti Gojek, Tokopedia juga bermunculan. Saudara, Indonesia terus bekerja dan bergiat dan terus berlatih dan berlatih. Latihan dan beberapa pertempuran yang mereka dilewati itu menjadi pelajaran utama yang akan dijadikan hari ini untuk masa depan. Gabungan itu masa kini dan masa depan. Itulah yang akan diraih oleh Indonesia. Karena itu saudara, Indonesia akan maju terus. Demikian pula di era kemajuan teknologi dewasa ini, Indonesia. Data tentang pasukan khusus Indonesia lebih mengejutkan lagi. Kopassus yang dibentuk tahun 1992 memiliki tingkat keberhasilan operasi anti-teror 97,7%. Angka ini setara dengan pasukan khusus Israel. Sejak 1990-an, rutin latihan bersama dengan militer Amerika dan Inggris. Belakangan bahkan latihan tahunan dengan Komando Operasi Khusus Militer Amerika. Tapi saya masih meragukan. Data di kertas beda dengan kenyataan. Besok ke tempat latihan pasti cuma fasilitas pamer. Malam itu, prasangka saya masih kuat. Pagi hari tiba di pusat latihan Kopassus, suasana sudah genting. Organisasi teroris bernama GRIP 2 jam lalu membajak kereta api negara Mutiara di Sulawesi. Jadwal berubah. Saya harus ikut operasi sungguhan. Wajah saya pucat pasi. GRIP adalah singkatan dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Sebenarnya organisasi teroris ekstremis yang menentang masuknya modal asing ke Indonesia. Aktivitas mereka sebelumnya mengerikan. 2021 meledakkan resort di Bali. 2022 menyerang fasilitas kilang minyak di Jawa. Selalu menargetkan orang asing. Lebih memilih kekerasan daripada negosiasi. Yang lebih serius adalah tuntutan mereka. Bukan sekedar penarikan pasukan pemerintah. Mereka menuntut penarikan semua perusahaan investasi asing dari Indonesia. Juga pengusiran semua penasihat asing. Tuntutan yang tidak masuk akal. Ultimatum 12 jam. Kalau tidak dipenuhi, semua sandera akan dieksekusi. Total sandera 8 orang. Termasuk eksekutif senior Shell Belanda. Sisanya karyawan Siemens Jerman, Mitsubishi Jepang, POSCO Korea. Semuanya orang yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia. GRIP menjadikan mereka sandera menunjukkan sifat anti-asing mereka.
Menurut Letnan Kolonel Radit, sesuai pasal 3 Perjanjian Anti-Teror Gabungan NATO, kalau warga asing terlibat dalam insiden teror, penasihat militer negara pengirim harus memantau situasi langsung di lapangan. Bagi saya yang 30 tahun cuma menganalisis operasi lewat laporan, ini benar-benar petir di siang bolong. Jantung mulai berdebar kencang, telapak tangan berkeringat dingin, akan dikerahkan ke tempat peluru berterbangan sungguhan. Apalagi lawan adalah ekstremis yang menolak negosiasi dan cuma menginginkan kekerasan. Tiba-tiba dari mulut saya keluar kata-kata harus melihat langsung untuk evaluasi akurat. Saya sendiri kaget. Sebenarnya ada dua perasaan yang bertentangan. Di satu sisi takut, di sisi lain merasa terlalu menyedihkan kalau selama 30 tahun cuma kerja di meja. Kalau melewatkan kesempatan ini pasti menyesal seumur hidup. Yang paling penting, ingin melihat langsung kemampuan pasukan khusus Indonesia dengan mata sendiri. Sejam kemudian saya sudah di dalam pesawat militer C-120 Hercules menuju Sulawesi. Suasana di dalam pesawat berat tapi tegang. Suara mesin memekakkan telinga. Setiap kali badan pesawat bergoyang, perut mual. Kesan pertama Mayor Petir di dalam pesawat benar-benar kuat. Tinggi sekitar 170 temperamen, tubuh kekar, rambut cepat. Bekas luka samar di wajah. Luka sepanjang 3 cm di pipi kiri seperti bekas sayatan pisau. Luka kecil di bawah dagu seperti bekas tembakan. Tapi yang paling mengesankan adalah matanya. Tajam seperti petir tapi tenang seperti laut dalam. Yang menarik, komposisi timnya benar-benar beragam. Mulai dari Mayor Petir asal Jawa, Letnan Raguna asal Batak Sumatera, Sersan Wira asal Bali, hingga Sersan Mayor Irfan asal Bugis Sulawesi. Orang-orang dari suku dan bahasa berbeda bergerak sebagai satu tim. Ada aura khusus yang terasa. Letnan Raguna bertubuh besar dan berwatak terbuka. Sering menggunakan humor tradisional Batak untuk mencairkan suasana tegang. Sersan Wira bertubuh kecil tapi ahli bahan peledak. Kelihayannya menangani alat peledak rumit benar-benar artistik. Sersan Mayor Irfan hampir tidak berbicara, tapi matanya melihat peta sangat tajam. Medan Sulawesi kampung halamannya dia hafal seperti telapak tangan. Saudara, skill dan kemampuan Kopassus Indonesia tak diragukan lagi. Selain juga piawai dalam semua gerakannya, termasuk semua gerakannya sekali sentak, terus lumpuh musuh-musuhnya. Dan ini merupakan salah satu handalan atau kebiasaan dan pelatihan yang begitu gigih di Indonesia. Dan itulah Tentara Nasional Indonesia. Karena itu, saudara, tonton terus agar bisa memahami hingga akhir. Bercanda dengan dialek masing-masing, tapi komunikasinya sempurna. Kadang bicara bahasa Jawa, lalu tiba-tiba beralih ke Batak, lalu berubah lagi ke Bugis. Bahasa tidak seragam, tapi komunikasi di antara mereka sempurna. Saat itu Mayor Petir berkata pelan. Ayahnya juga gugur tahun 1947 saat Perang Kemerdekaan melawan tentara Belanda. Seketika napas saya tersumbat. Tahu saya orang Belanda, tapi dia cerita begitu. Tapi dia sama sekali tidak emosional. Itu urusan masa lalu. Yang harus dijaga sekarang adalah masa kini dan masa depan. Dia bilang berperang demi perdamaian, bukan balas dendam atau kebencian. Kemerdekaan sejati yang dicita-citakan ayahnya bukan membenci negara lain, tapi bergaul setara dengan semua negara. Dari suaranya saya merasakan tekad untuk perdamaian sejati, bukan dendam pribadi. Mendengar saya harus patuh mutlak pada perintahnya di lapangan, saya merasakan orang ini luar biasa. Pemandangan pegunungan Sulawesi dari jendela pesawat benar-benar terjal. Hutan belantara tanpa ujung, tebing curam, sungai berkelok-kelok di antaranya. Saya baru sadar betapa berbahayanya bertempur melawan teroris di tempat seperti ini. Begitulah saya pertama kali diterjunkan ke operasi anti-teror sungguhan. Pukul 4 sore, tiba di markas operasi sementara, Tambang Tinakala yang sudah ditutup. Situasinya jauh lebih serius dari bayangan saya. Tambang tembaga yang beroperasi sampai tahun 1960-an ini sudah puluhan tahun ditutup, jadi seperti kota hantu. Struktur besi berkarat dan suara deret plat besi tertiup angin menciptakan suasana menyeramkan. Yang lebih menakutkan lagi, di dalamnya bersembunyi 40 teroris bersenjata. Mereka punya senapan otomatis AK-47, bahkan RPG. 8 sandera dikurung di terowongan 200 meter di bawah tanah. Dari display hologram di markas operasi, peta 3 dimensi yang muncul langsung membuat saya sadar betapa berbahayanya operasi ini. Terowongan bawah tanah berstruktur 3 lantai dengan pintu masuk cuma 1. Lantai 1 pos penjagaan, lantai 2 gudang senjata, lantai 3 tempat sandera dikurung. Benteng yang sempurna. Yang benar-benar mengejutkan adalah cara Mayor Petir dan timnya mempersiapkan operasi. Sebelum mulai, mereka mengumpulkan anggota tim untuk menenangkan hati sejenak dengan cara masing-masing. Mayor Petir meditasi dengan cara tradisional Jawa. Masing-masing anggota tim juga mempersiapkan diri sesuai keyakinannya. Agama berbeda tapi menyatukan hati untuk tujuan sama. Pemandangan yang mengesankan. Rencana operasinya benar-benar sempurna. Tim Alpha dipimpin Mayor Petir turun dari tebing utara menangani lantai 1. Tim Bravo menyusup melalui ventilasi timur ke lantai 2. Tim Charlie turun langsung ke lantai 3 dari selatan. Yang paling mengejutkan, sejak tahun 1950-an, mereka sudah mengumpulkan semua data wilayah ini. Bahkan laporan survei geologi zaman kolonial Belanda mereka temukan dan manfaatkan. Saya mau ditempatkan di pos komando belakang.
Tapi tiba-tiba dari mulut saya keluar, kata-kata harus melihat langsung. Sebenarnya takut, tapi kalau melewatkan kesempatan ini pasti menyesal seumur hidup. Mayor Petir menatap saya lalu mengangguk. Syaratnya, jangan melanggar perintahnya sama sekali. Matahari tenggelam, seluruh tambang tertutup kegelapan. Suara angin dari jauh dan sesekali suara burung hantu semakin menambah suasana menyeramkan. Beberapa lampu yang dinyalakan teroris berkedip-kedip dalam kegelapan. Operasi seperti neraka benar-benar akan dimulai. Pukul 11 malam, operasi akhirnya dimulai. Saya bersama Mayor Petir di pos komando maju 500 meter dari pintu masuk terowongan. Lewat radio memantau situasi real time. Tangan saya memegang teropong malam. Jantung berdebar seperti jenderang. Malam yang gelap gulita, tapi cahaya bulan menerangi bebatuan samar-samar. Dalam kesunyian sesekali terdengar suara angin dan burung hantu dari jauh, semakin mempertegas suasana mencekam. Di samping saya Mayor Petir seperti patung batu tidak bergerak. Hanya konsentrasi pada suara dari radio. Laporan pertama masuk. Tim Alpha mendekati pos penjagaan lantai 1. Suara Mayor Petir di radio lebih rendah dan hati-hati dari biasanya. Lewat teropong malam terlihat bayangan hitam seperti laba-laba turun, menuruni dinding tebing. Lalu laporan masuk dari tim Bravo. Letnan Raguna dan timnya menyusup ke lantai 2 lewat ventilasi. Ventilasi terlalu sempit, cuma muat 1 orang. Membayangkan mereka merangkak membawa peralatan berat di ruang sempit, itu saja sudah sesak napas. Tim Charlie melaporkan persiapan turun langsung ke lantai 3. Mereka dapat tugas paling berbahaya. Harus turun langsung ke lantai 3 tempat Sandera. Salah sedikit saja Sandera bisa dalam bahaya. Mendengar laporan tenang dari tiap tim, saya semakin kagum. Tidak ada ketegangan atau ketakutan sama sekali dari suara mereka. Tenang seperti latihan harian biasa. Jalannya operasi benar-benar seperti buku panduan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah teamwork mereka. Orang-orang dengan dialek berbeda bergerak seperti satu tubuh. Mendengar radio dengan seksama, ternyata mereka pakai campuran bahasa Jawa, Batak, Bugis sesuai situasi. Misalnya posisi musuh pakai bahasa Jawa, istilah bahan peledak pakai Batak, info medan pakai Bugis. Ternyata ini taktik yang jenius. Musuh mungkin agak mengerti bahasa Indonesia, tapi dialek daerah masing-masing tidak mungkin mereka pahami. Jadi berfungsi seperti sandi alami. Keragaman 300 suku justru jadi kekuatan operasi. Tiba-tiba dari radio terdengar suara tembakan sengit. Tata-tata-tata. Suara senapan AK-47 merobek kesunyian malam. Laporan masuk tim Alpha, bertemu musuh di lantai 1. Hampir bersamaan tim Bravo juga diserang tiba-tiba di lantai 2. Jantung saya sampai ke kerongkongan. Telapak tangan berkeringat dingin. Tidak sadar sudah mengepal tinju. Situasi berubah drastis, tapi Mayor Petir tetap tenang merespons. Tim Charlie dapat perintah langsung turun ke lantai 3 fokus mengamankan Sandera. Tim Alpha dan Bravo dapat perintah beralih ke formasi silat, bersiap tempur jarak dekat. Tidak tahu apa itu formasi silat. Tapi mendengar perintah itu, suara anggota tim berubah. Tajam seperti predator yang menemukan mangsa. Suara dari radio benar-benar sengit. Tembakan, ledakan, teriakan bercampur jadi satu seperti mengingatkan neraka. Tapi di tengah itu suara pasukan khusus Indonesia tetap tenang. Lalu 3 menit kemudian, laporan yang tidak masuk akal terdengar. Tim Alpha berhasil melumpuhkan 8 musuh di lantai 1. Tim Bravo juga melaporkan 4 orang berhasil dilumpuhkan di lantai 2. Total 12 orang dilumpuhkan dalam 3 menit. Itu pun di terowongan sempit tanpa korban dari pihak sendiri. Ternyata yang mereka pakai adalah perpaduan seni bela diri tradisional tiap daerah dengan teknik tempur modern. Silat Jawa, Siamang Sumatera, Bali Agan Bali, Mapalata Sulawesi menyatu jadi satu. Di ruang sempit, teknik tempur jarak dekat seperti ini lebih efektif daripada senjata api. Kejadian yang lebih mengejutkan terjadi saat itu juga. Tiba-tiba suara ledakan besar dan tanah bergetar. Lantai 1 terowongan runtuh, jalan keluar tersumbat. Terowongan di atas pos komando maju tempat kami berada juga runtuh. Batu-batu sebesar bola sepak berjatuhan seperti hujan. Mayor Petir berteriak saya cepat menghindar, tapi sudah terlambat. Bongkahan batu besar jatuh menuju kepala saya. Saat itu waktu seperti berhenti. Kematian sudah di depan mata. Saat itu Mayor Petir seperti petir melesat ke arah saya, mendorong saya ke samping. Setelah berhasil menghindarkan saya dari batu dengan selisih tipis, dia meminta maaf dengan bahasa Belanda yang sempurna. Maafkan, artinya minta maaf. Dengan bahasa negara yang membunuh ayahnya, menyelamatkan orang negara itu sambil minta maaf. Saya merinding mendengarnya. Sampai saat itu saya masih percaya, pasukan khusus Indonesia cuma peniru yang pakai peralatan militer Amerika. Tapi melihat Mayor Petir menyelamatkan saya dengan seni bela diri silat, berusia 700 tahun dengan kecepatan melampaui batas manusia, bahkan sampai minta maaf pakai bahasa kami, saat itulah saya sadar. Itu semua prasangka dan kesombongan saya. Kepala saya sedikit kena batu lalu pingsan sejenak. Dalam kegelapan saya bermimpi aneh. Kakek muncul bilang orang Indonesia itu orang barbar yang tidak tahu peradaban. Tapi dalam mimpi pun bayangan Mayor Petir terus tumpang tindih. Tidak mungkin orang barbar menyelamatkan saya sambil sopan minta maaf. Kesadaran pelan-pelan kembali. Yang saya rasakan adalah udara lembab dan bau apek. Ternyata saya berbaring di zona aman sementara yang diamankan tim Charlie. 200 meter di bawah tanah terowongan. Ruang istirahat bekas buruh tambang dulu. Sekarang jadi pos perawatan darurat.
Mayor Petir lega melihat kesadaran saya kembali. Tapi situasi tetap putus asa. Pintu masuk terowongan tertutup total. Kami terjebak di bawah tanah. Oksigen mulai menipis. Air minum juga terbatas. Yang paling bahaya tidak tahu kapan serangan terakhir grip dimulai. Tapi Mayor Petir malah tersenyum tenang. Katanya ada senjata rahasia. Dia perintahkan sesuatu lewat radio. Campuran bahasa Jawa, Batak, Bugis yang rumit. Tidak tahu apa maksudnya. Tapi sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Dari dinding terowongan mulai terdengar suara bor. Suara drrrr semakin dekat. Dari balik dinding juga terdengar suara orang. Ada yang datang menyelamatkan kami. Penjelasan Letnan Kolonel Radit lewat radio begini. Kopassus benar-benar menguasai struktur geologi wilayah ini. Sejak era Presiden Soekarno tahun 1950-an, semua catatan penambangan di daerah ini dikumpulkan. Bahkan peta tambang zaman kolonial Belanda dicari dan dimanfaatkan. Benar-benar mengejutkan. Data zaman kolonial yang kami buang justru dimanfaatkan untuk operasi sekarang. Bukannya mendendam pada masa lalu, malah dipakai jadi sumber daya untuk masa depan. Sungguh bijaksana. Bukan cuma merencanakan operasi saja. Denah tambang 70 tahun lalu, karakteristik geologi, aliran air tanah, bahkan perubahan ketinggian air tanah tiap musim, dan tingkat pemuaian penyusutan batu semuanya diperhitungkan. Kesiapan selevel ini jarang ditemukan bahkan di JSOC Komando Operasi Khusus Militer Amerika. 30 menit kemudian dinding berlubang. Udara segar masuk dulu, lalu sinar senter menyorot. Berita yang masuk lewat lubang itu akhirnya ketemu dalang grip, Hercules. Duel terakhir dimulai. Hercules benar-benar menakutkan. Tinggi lebih dari 190 cm, tubuh besar, wajah penuh bekas luka. Di tangannya alat peledak yang bisa meledakkan seluruh terowongan. Dia seperti iblis dari neraka. Hercules berteriak. Pemerintah Indonesia dan modal asing bersekongkol mengeksploitasi rakyat Indonesia. Mereka bertempur untuk mencegahnya. Sambil berteriak, dia serang Mayor Petir dengan pipa besi. Serangan merusak sampai tiang beton hancur berantakan. Tapi respons Mayor Petir benar-benar seni murni. Setiap serangan besar Hercules dihindari dengan gerakan silat yang mengalir seperti air. Seperti ranting willow yang tertiup angin bergerak lembut. Tapi saat balas menyerang cepat dan tepat seperti ular. Yang benar-benar menakjubkan adalah cara serang Mayor Petir. Tidak melawan kekuatan Hercules secara frontal, tapi mengubah arah kekuatan sampai Hercules sendiri yang terjatuh. Filosofi Tai Chi yang bilang kelembutan mengalahkan kekuatan benar-benar terwujud. Ini bukan sekadar teknik bertarung. Kebijaksanaan bangsa yang ratusan tahun melawan penjajah luar, terwujud sempurna di pertempuran modern abad 21. Seni bela diri nenek moyang yang menghadang invasi Belanda, Jepang, Inggris, dan negara besar lainnya benar-benar diwariskan. Perpaduan sempurna seni bela diri tradisional dan teknik tempur modern membuat saya merinding. Ini bukan sekadar belajar teknik. Budaya dan filosofi yang terakumulasi ratusan tahun. Saat itu saya sadar, ini bukan kehebatan pribadi semata. Ini hasil warisan sempurna semangat kemerdekaan dari Pangeran Diponegoro sampai Presiden Soekarno di abad 21. Pemandangan yang lebih menakjubkan menyusul. Saat merawat seorang teroris yang terluka tembak dan terjatuh, Letnan Raguna yang Kristen ikut mendoakan dengan cara Islam. Di samping, Sersan Wira yang Hindu membantu petugas medis merawat lukanya dengan sungguh-sungguh. Sersan Mayor Irfan menyiapkan obat tradisional Bugis untuk dioles. Letnan Raguna bilang, walau musuh, orang yang terluka harus ditolong. Ini yang mereka pelajari dari Pancasila. Satu dari 5 ideologi dasar negara, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab. Melihat pemandangan itu, saya benar-benar terharu. Keajaiban 5 agama dan 300 suku menyatu jadi satu saya saksikan dengan mata sendiri. Percaya Tuhan yang berbeda, pakai bahasa yang berbeda, tapi cinta kasih pada sesama tetap sama. Saat itulah saya benar-benar sadar. Kekuatan Indonesia bukan dari senjata atau teknologi, dari daya spiritual yang menyatukan keragaman, daya rangkul yang bahkan musuh pun ditolong. Kebijaksanaan mengubah luka masa lalu jadi aset masa depan. Negara seperti ini tidak mungkin tidak kuat. 3 hari kemudian tiba di Bandara Schiphol Amsterdam, Belanda. Saya sudah jadi orang yang benar-benar berbeda. Dari detik turun dari pesawat semuanya terlihat lain. Keteraturan Belanda yang biasanya saya banggakan tiba-tiba terlihat kaku. Wajah orang-orang yang tanpa ekspresi tidak terasa bertenaga. Pulang ke rumah pun tetap teringat sosok Mayor Petir. Saat dia menyelamatkan saya sambil minta maaf pakai bahasa Belanda. Pemandangan anggota tim yang merawat teroris. Pemandangan 300 suku bersatu menunjukkan teamwork sempurna. Semua terus berputar di kepala. Tapi kesulitan sesungguhnya baru dimulai. 2 hari kemudian briefing di markas NATO. Brigadir Jenderal Van der Berg melihat laporan saya langsung melompat kaget. Di ruang briefing berkumpul sekitar 20 perwira tinggi. Saat saya presentasikan pasukan khusus Indonesia level dunia, suasana ruang rapat jadi dingin. Brigadir memukul meja berdiri. Teriak, ini lelucon apa? Saya sebutkan angka yang saya saksikan langsung. Tingkat keberhasilan operasi 100%, korban sendiri 0, korban sipil 0. Mereka sama sekali tidak percaya. Negara yang dikuasai 3.047 tahun tiba-tiba tidak mungkin lebih hebat dari kami. Reaksi perwira lain di ruang rapat lebih kejam. Seorang kolonel Inggris nyengir, tanya saya kena penyakit tropis sampai halusinasi. Brigadir Jerman bercanda, jangan-jangan kebanyakan nonton film silat timur.
Yang paling menyakitkan adalah kata-kata Kolonel Heng, teman saya. 25 tahun bekerja sama. Dia bilang begini, "Jan, kamu lupa ya negara itu dulu cuma jual rempah-rempah ke kita? Beberapa tahun lalu masih terima bantuan korban tsunami. Pola pikir seperti ini benar-benar ketinggalan zaman. Sangat menyebalkan. Tapi yang lebih menyebalkan, dulu saya persis seperti mereka." Melihat reaksi mereka, saya sadar. Prasangka yang 30 tahun lalu saya punya persis seperti mereka sekarang. Betapa mengakar dalamnya prasangka itu. Betapa sulitnya mengubahnya. Tapi saya tidak bisa menyerah. Kemampuan sesungguhnya Mayor Petir. Kekuatan tempur luar biasa yang dihasilkan 300 suku bersatu. Yang paling penting, semangat luhur mereka yang bahkan musuh pun ditolong. Seperti inilah yang seharusnya dimiliki negara maju. Larut malam di rumah setelah mikir panjang, saya memutuskan mengajukan penilaian ulang resmi ke Komite Evaluasi Operasi Khusus NATO, mempertaruhkan seluruh kehormatan dan karir 30 tahun. 6 bulan kemudian tercipta ajang latihan gabungan NATO Indonesia. Pasukan elit terbaik Eropa berhadapan langsung dengan Kopassus Indonesia. Teman-teman bilang saya gila. Kalau Indonesia gagal, karir saya tamat. Tapi saya yakin, yang saya lihat bukan ilusi. 6 bulan itu benar-benar berat. Di kantor teman-teman bisik-bisik. Di koridor bertemu juga canggung. Bahkan bawahan langsung meragukan perintah saya. Tapi setiap kali begitu, saya ingat mata Mayor Petir yang seperti kilat. Sosoknya yang menyelamatkan orang negara pembunuh ayahnya sambil sopan minta maaf. Mengingat itu, saya jadi kuat. Kebenaran pasti terungkap. 15 Juni 2024, di lapangan latihan gabungan NATO dekat Warsawa, Polandia. Kejadian ajaib benar-benar terjadi. Di hadapan 500 perwira NATO dari 40 negara. Pasukan elit tiap negara berkompetisi. Suasana lapangan latihan awalnya setengah penasaran, setengah meragukan. Perwira Eropa dan Amerika melihat tim Indonesia sambil bisik-bisik. Tubuh mereka terlihat lebih kecil dari orang Barat. Peralatan juga tidak mencolok. Skenarionya operasi penyelamatan Sandera di lingkungan perkotaan. Teroris fiktif menyandera 8 warga sipil dan bersembunyi di gedung 4 lantai. Tiap tim negara harus menjamin keselamatan Sandera sambil melumpuhkan teroris. Yang pertama maju GSG-9 Jerman yang terkenal. Operasinya benar-benar mendekati sempurna. Penyerangan sistematis, tembakan akurat, teamwork sempurna. 16 menit selesai. Tepuk tangan bergemuruh. Perwira Jerman bangga. Lalu giliran SAS Inggris yang legendaris. Operasi mereka lebih mengesankan. Penyusupan rahasia dan serangan serentak dari berbagai arah. 15 menit tercapai sasaran. Memang pantas disebut terbaik dunia. Giliran Delta Force Amerika. Berbekal peralatan terkini dan latihan sempurna. Mereka catat rekor 14 menit 57 detik. Perwira Amerika bersorak. Perwakilan negara lain juga bertepuk tangan. Terakhir giliran Kopassus Indonesia. Lapangan latihan jadi sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Saya cengkeram tangan berkeringat. Semua saya sudah dipertaruhkan. Mayor Petir memimpin tim memulai operasi. Awalnya terlihat mirip dengan tim lain. Tapi perbedaan mulai kelihatan. Gerakan mereka berbeda. Lembut seperti menari tapi cepat seperti kilat. Cara masuk gedung juga unik. Alih-alih masuk dari depan, mereka naik dinding atau lewat ventilasi. Muncul dari tempat tak terduga. Yang paling menakjubkan adalah pertarungan jarak dekatnya. Alih-alih menembak, mereka lumpuhkan teroris dengan seni bela diri silat. Gerakan mengalir seperti air menghindari serangan musuh. Lalu serangan tepat melumpuhkan. Benar-benar artistik. Kerjasama antar anggota tim juga sempurna. Tanpa bicara seperti saling tahu pikiran. Satu orang dalam bahaya, yang lain langsung bantu. Sandera dalam bahaya, mereka abaikan keselamatan sendiri untuk melindungi. Lihat jam sudah 10 menit berlalu. Lebih cepat dari tim lain tapi baru setengah selesai. Tiba-tiba situasi berubah drastis. 2 teroris di lantai paling atas mulai bertahan dengan Sandera jadi perisai. Tim lain pasti kerahkan penembak jitu atau mulai negosiasi. Tim Indonesia pilih cara lain. Sersan Wira, lewat ventilasi memutar ke belakang. Mayor Petir dari depan alihkan perhatian teroris. Lalu yang terjadi benar-benar tidak masuk akal. Saat Sersan Wira muncul dari belakang, Mayor Petir pakai silat rebut senjata teroris sambil mendorong Sandera ke tempat aman. Semuanya terjadi dalam waktu tidak sampai 3 detik. Operasi selesai. Lihat jam tepat 13 menit 27 detik. 3 menit lebih cepat dari Jerman. 2 menit dari Inggris. 1 menit 30 detik dari Amerika. Tapi yang lebih mengejutkan adalah akurasinya. Tingkat keselamatan Sandera 100%. Korban sipil 0. Akurasi operasi 99,2%. Hasil mendekati sempurna. Melihat angka ini, 500 perwira NATO seketika terdiam. Awalnya wajah tidak percaya. Tapi hasil video dianalisis dan Dewan Juri resmi akui. Suasana benar-benar berubah. Dari sana-sini mulai terdengar tepuk tangan. Komandan GSG-9 Jerman bangkit duluan bertepuk tangan. Kolonel SAS Inggris ikut. Perwira militer Amerika juga satu-satu berdiri. Akhirnya semua standing ovation. Wajah Brigadir Jenderal Van der Berg benar-benar perlu dilihat. Awalnya bingung, akhirnya jujur akui. Ini hasil yang benar-benar di luar dugaan. Prasangkanya salah. Suasana lapangan latihan benar-benar berubah. Perwira Eropa yang awalnya setengah penasaran setengah curiga. Sekarang dengan sungguh-sungguh menatap hormat tim Indonesia. Terutama teknik pertarungan jarak dekat yang pakai silat.
Semua ingin belajar. Malam itu, di pesta makan malam bertemu Mayor Petir lagi. Hati saya benar-benar berbunga-bunga. Mendengar ucapan terima kasih saya, dia tersenyum tenang menjawab, tidak melakukan ini untuk diakui, tapi untuk melindungi rakyat sendiri dan perdamaian dunia. 7 tahun. Kami tahu berharganya kemerdekaan. Karena pernah susah payah menyatukan 300 suku. Kami tahu kekuatan persatuan sejati. Dia juga bilang begini, yang ditinggalkan Belanda di Indonesia bukan cuma penderitaan, sistem hukum, sistem pendidikan, perencanaan kota, banyak hal baik juga dipelajari. Atas dasar itu, kami bangun negara yang lebih baik. Mendengar itu saya benar-benar malu. Yang masih terpaku masa lalu justru kami. Indonesia sudah menginjak semua itu melangkah ke masa depan. Kami masih terjebak kemuliaan masa lalu. Setahun kemudian, saya jadi pembicara utama di seminar militer terbesar Eropa di Brussels. Di hadapan 500 hadirin, saya jujur akui terbelenggu kesadaran kolonial. Tidak bisa melihat kenyataan. Lalu saya tekankan, Kopassus Indonesia sekarang layak masuk 5 besar pasukan khusus dunia. Lebih jauh lagi, kekuatan mereka bukan sekadar teknik, tapi persatuan sejati yang ditemukan dalam keragaman. 5 agama hidup harmonis, 300 suku bermimpi satu, 700 bahasa bersuara satu. Saya perkenalkan negara ajaib itu. Keragaman itulah aset terbesar abad 21. Mendengar tepuk tangan bergemuruh, saya teringat mata Mayor Petir yang seperti kilat. Sekarang pun sesekali saya ingat saat-saat di bawah tanah tambang itu. Yang menyelamatkan saya di ambang kematian bukan peralatan buatan Amerika atau taktik ala Eropa, tapi kebijaksanaan asli dari ribuan pulau. Seni bela diri berusia 700 tahun. Yang paling penting, kekuatan spiritual bangsa yang bersatu. Melampaui sejarah kolonial dan bekas jajahan, sekarang saya benar-benar hormat pada Indonesia. Yang mereka tunjukkan bukan sekadar teknologi militer, tapi kemungkinan umat manusia. Bangkit dari masa lalu yang tertindas. Mempertahankan identitas sendiri sambil mencapai level dunia. Di bekas jejak Petir selalu terbuka jalan baru. Semangat bangsa luar biasa yang tumbuh di 17.000 pulau khatulistiwa ini tidak akan saya lupakan seumur hidup. Kedepan pun akan terus menyampaikan kebenaran itu pada dunia. Sampai saat ini pun Indonesia terus berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sekarang, bukan cuma kekuatan militer, ekonomi, diplomasi, inovasi teknologi, semua bidang menunjukkan prestasi menakjubkan. Muda Indonesia juga jadi perhatian di Silicon Valley. Teknologi militer dan sipil berkembang bersama, benar-benar bangkit jadi negara kuat. Negara berkembang yang jadi sorotan dunia. Itulah Indonesia hari ini. Di pusatnya ada orang-orang luar biasa seperti Mayor Petir, yang mengubah luka masa lalu jadi harapan masa depan. Demikianlah paparan opini Gina Television Indonesia. Semoga informasi yang kami berikan ini memberikan edukasi dan masukan, serta memberikan sejumlah inspirasi yang membahagiakan. Dan hal inilah merupakan salah satu petunjuk bahwa Indonesia bukanlah kekuatan yang sembarangan, tetapi ia mampu berdiri di kaki sendiri. Saya Gina Samsudin melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.